Apa kabar sahabat Motivatalk? Senang sekali Motivatalk hadir kembali menemani Anda malam ini. Guna menyajikan perbincangan santai yang tentunya penuh inspirasi serta motivasi bagi hidup Anda, tentunya bersama saya Dita Sumarno. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu pertanyaan yang tentunya menggugah kita melalui tema malam ini, yaitu anak nakal atau banyak akal. Tak lupa juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Dan juga jika sahabat Motivatalk mau bertanya lebih dalam lagi, bisa langsung disampaikan melalui email ataupun Facebook kami di Motivatalk @yahoo.co.id. Serta follow juga Twitter kami di @motivatalk. Dan ya, untuk menjawab tema kita malam ini, kita telah ditemani seorang motivator kita, yaitu Ayah Edi, seorang praktisi anak. Langsung saja kita bicara dengan Ayah Edi. Halo Ayah, apa kabar? Baik sekali. Lagi-lagi kita ketemu ya Ayah? Alhamdulillah. Nah Ayah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Bagaimana sih Ayah melihat bahwa seorang anak itu dikatakan nakal atau kreatif? Iya, ini fenomena yang sudah lama ya. Kita dengar, kita alami, kita saksikan bersama. Ada anak nakal, selalu nakal, kamu nakal gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama itu, nakal itu apa sih sebenarnya? Apa itu nakal ya? Banyak anak-anak bingung nih. Anak dibilang nakal jadi semakin nakal. Nah, kenapa? Yang pertama, kata-kata itu doa. Gitu. Jadi kalau bilang kamu nakal, itu seperti doa, kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal. Dan anaknya mengiyakan, saya nakal, saya nakal. Maka kemungkinan besar dia semakin nakal. Terus yang kedua, pada saat seorang anak pertama kali dibilang nakal, dia mikir nakal itu apa sih? Gitu ya. Akhirnya dia coba lompat-lompat di kursi, nakal. Nah, berarti lompat di kursi, nakal. Terus apa lagi ya? Dia coba-coba semua. Nah, jadi dia mencari tahu makna nakal itu apa. Oh, jadi karena makna nakal itu apa dia cari, malahan membuat dia jadi berbuat segala hal yang mungkin membuat dia dikata nakal supaya dapat perhatian. Begitu maksudnya? Ya, begini, waktu kita bilang nakal ya, nakal itu kan suatu arti yang tidak jelas. Ya. Coba kalau kita ganti misalnya kalimat nakal itu dengan satu hal yang spesifik. Misalnya, kamu jangan lompat-lompat di kursi. Kan anak jadi jelas. Oh, oke, I see. Gitu. Atau stop lompat-lompat di kursi. Nah, tidak ada kalimat negatif di situ, netral kalimatnya, stop lompat-lompat di kursi. Ketimbang kita bilang, kamu nakal lagi ya. Bahasanya gitu. Gantung gitu ya. Iya, jadi waktu nakal itu, anak kan mikir nakal tuh yang mana sih gitu. Kemarin waktu ngambil ini dibilang nakal, kemudian naik ke pohon dibilang nakal, kemudian naik kursi dibilang nakal, terus numpahin air dibilang nakal. Nah, jadi nakal tuh yang mana begitu? Nah, kalau kondisinya seperti itu Ayah, jadi itu sebenarnya apa sih arti nakalnya sebenarnya? Apakah itu artinya karena si anak yang memang ingin dapat perhatian dari seorang tuanya, ataukah dia melakukan sesuatu yang menurut orang tuanya tidak sesuai, makanya dibilang nakal? Coba kita kupas dulu ya, nakal ya. Sebenarnya kalau menurut saya, ini pribadi nih ya, menurut saya orang menyebut anaknya nakal itu yang pertama nih, apabila ekspektasi orang tuanya tidak sama dengan anaknya. Ekspektasi orang tua tidak sama. Jadi orang tuanya pengen begini, anaknya mengerjakan begitu. Maka pada akhirnya keluarlah ucapan nakal. Dan nakal ini tidak menjelaskan atau tidak membuat si anak itu berhenti begitu. Karena dia sendiri nggak ngerti bahwa orang tuanya ingin begini. Jadi lebih baik nggak usah bilang nakal, bilang saya inginnya begini. Nah, jadi kalau saya bicara sama mengajarkan gitu. Lebih menjelaskan apa yang kita mau. Kata kuncinya apa yang kita mau. Bukan apa yang kita tidak mau, ya. Apa yang kita mau. Nah, terus yang kedua adalah nakal itu sebenarnya adalah awalnya potret bawaan lahir anak, potret bawaan lahir. Jadi tiap anak tuh beda-beda ya. Ada anak yang kalem, ada anak yang lincah, ada anak yang begini dan begitu macam-macam ya. Tidak ada satupun anak yang sama. Nah, pada saat orang tuanya beda tipe sama anaknya, kemungkinan orang tuanya akan merasa bahwa ini anak kok. Nah, gitu. Misalnya orang tuanya lembut, anaknya keras. Kalau dibilangin, anaknya pasti membantah gitu. Karena membantah itu hal yang normal bagi anak yang tipe itu. Tapi orang tuanya nggak ngerti, jadi dibilang nakal. Nah, faktor seperti itu apa sih yang menyebabkan Ayah? Karena kan dari rumah pertama kali si anak itu kan pasti belajar perilaku, bagaimana cara dia berinteraksi. Ya. Terus kemudian tiba-tiba jadi berubah sebegitu berbeda sampai dibilang sama orang tuanya nakal. Apa yang terjadi? Ya, sebenarnya begini. Pada saat seorang anak itu dilahirkan, seorang anak itu membawa fitrah, ya, fitrah bawaan lahir. Yang dibawa itu adalah program insting pembelajaran tingkat tinggi
setingkat Albert Einstein. Jadi anak-anak kita tuh sebenarnya otaknya setara dengan Albert Einstein. Nah, kalau nggak percaya, kita lihat nih. Albert Einstein itu punya 6 level cara berpikir. Nah, anak kita pun sama, punya 6 level cara berpikir. Yang pertama adalah ingin tahu. Rasa ingin tahu. How to know. Makanya Dita bisa lihat nih, setiap anak kecil yang baru dilahirkan pasti dia pengen megang apa aja, pengen nyamperin apa aja. Kemudian kalau dilarang marah, gitu. Itu namanya learning to know. Dia selalu ingin tahu saja. Nah, kemudian yang kedua, kalau udah ingin tahu, biasanya dia ingin pegang. Boleh dites ini. Kalau nggak melakukan ini, berarti anak itu kurang normal. Tapi rata-rata setiap anak normal begitu. Ya, pertama ingin dekat, kemudian ingin pegang. Habis ingin pegang, dia ingin semacam melakukan eksplorasi. Dia kocok-kocok, dia lihat gini, dia ini, dia itu. Dia plototin, dia lihat bahannya. Nah, setelah itu berikutnya adalah... Nah, berikutnya apa? Kita harus tahan dulu sejenak Ya, agar siap. pemirsa di rumah juga tetap penasaran dan tetap masih bareng sama kita. Setelah jeda yang satu ini ya. Dan sahabat motivator, kita tahan sejenak pembahasan kita. Jangan kemana-mana, usai rehat kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tema malam ini tetaplah di Motivator.